Seru banget melihat pilkada di tahun ini. Kita akan jadi saksi sejarah menonton perang besar antara Megawati Soekarno Putri dengan mantan anak didiknya yang berkhianat, yaitu Joko Widodo. Bagaimana pertarungan babak lanjut antara Jokowi versus Megawati Soekarno Putri? Kita tahu bahwa Andika Perkasa adalah kader PDIP yang saya kira ini adalah kandang banteng yang pastinya harus dipertahankan bagaimana kekuatan mereka itu sejak lama dan turun-temurun untuk terus memenangkan pilkada. Pertarungan Pilkada Jawa Tengah. Ini adalah pertarungan yang cukup menarik karena di situ ada Bapak Joko Widodo dan juga Ibu Megawati. Pak Jokowi mendukung salah satu paslon. Dan tentu saja Ibu Megawati juga punya calon di Jawa Tengah. Ini akan sangat seru sekali dan sangat menarik sekali. Siapa yang akan menjadi pemimpin Jawa Tengah? Mantan presiden yang tetap ingin menancapkan kukunya di peta politik nasional. Selain itu, di pilkada tahun 2024 inilah PDI Perjuangan benar-benar berjuang sendirian karena di beberapa provinsi dan kabupaten, partai-partai lain sudah membentuk koalisi yang dinamakan Kim Plus. PDI Perjuangan, partai yang memang terlahir menjadi partai oposisi dan besar di tengah tekanan Orde Baru, kali ini kembali harus berjuang dengan kekuatan maksimal kalau mereka tidak ingin hancur lebur digilas kekuatan mayoritas di Kim Plus. Ditambah dukungan penguasa yang ingin menguasai peta nasional. Kita sendiri melihat bahwa Kim Plus menguasai hampir seluruh wilayah dalam pilkada tahun ini. Dan PDI Perjuangan benar-benar berjuang hanya untuk merebut 5 provinsi besar di mana mereka menghadapi kekuatan yang sangat besar. Provinsi-provinsi itu adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Jakarta. Tetapi mendekati pemilihan di tanggal 27 November nanti, PDI Perjuangan tampaknya harus fokus di 3 provinsi di mana PDI Perjuangan harus menang. Kalau tidak, militansi kader dan para pendukung akan diuji keras, yaitu Bali, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sedangkan di Sumatera Utara dan Jawa Timur tampaknya pihak Kim Plus ini begitu kuat. Jawa Barat apalagi lah, sudah sejak awal dilepas sepertinya oleh PDI Perjuangan. Jawa Tengah mendadak jadi pusat medan pertempuran baru. Sesudah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendadak muncul di tengah pertarungan dengan mengendorse Ahmad Lutfi dan Yasin. Lutfi dan Yasin awalnya berkunjung ke Solo ketemu dengan Jokowi. Dan di sana sudah ada Prabowo yang juga sedang berkunjung. Entah gimana ceritanya, hasil dari kunjungan itu tiba-tiba viral lah video Prabowo mengendorse pasangan Ahmad Lutfi yang dijagokan oleh Jokowi. Dan ributlah banyak orang mempertanyakan, kenapa Prabowo sebagai presiden kok bisa merendahkan dirinya dengan mengendorse pasangan di Pilgub? Belum pernah loh, ada sejarahnya seorang presiden kampanye langsung terhadap pasangan di pilkada. Apalagi terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi situasi di mana Ahmad Lutfi dan Yasin meminta backingan pusat ini juga menandakan mereka ini sedang panik dan tidak percaya diri bertanding sendiri. Survei mereka itu turun terus. Sedangkan lawan mereka yang dari PDI Perjuangan, yaitu Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, dan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang, hasil surveinya terus naik dan malah sekarang unggul dari lawannya, meski itu masih tipis banget. Dan karena takut kalah itulah pasangan Ahmad Lutfi akhirnya minta backup dari Jokowi yang kemudian memanfaatkan kedatangan Prabowo ke Solo untuk kampanye buat mereka berdua. Tapi apakah dukungan Jokowi dan endorsan dari Presiden membuat survei Andika Perkasa itu turun drastis? Oh, di sini yang asik. Ternyata tidak. Justru itu menjadi blunder buat pasangan Ahmad Lutfi. Laporan dari Jawa Tengah, justru pemilih semakin militan mendukung Andika Perkasa. Karena buat mereka itu seperti perang Baratayuda melawan penguasa yang zolim. Apalagi Bu Mega turun langsung ke Jawa Tengah dan mengancam
Kalau Jawa Tengah kalah dalam pilkada, maka beberapa petinggi elit di PDI Perjuangan terancam dicopot dari posisi dan jabatan mereka. Dan ancaman ini benar-benar berpengaruh. Sehingga elit-elit PDI Perjuangan di Jawa Tengah sekarang turun ke lapangan untuk memastikan Andika Perkasa menang. Karena harus diakui, Jawa Tengah itu dikenal dengan julukan kandang banteng. Masa banteng harus kalah di kandangnya sendiri? Ini masalah harga diri, ini masalah gengsi buat mereka. Sehingga gerakan harus lebih militan. Kalau enggak, PDI Perjuangan akan sulit berkembang lagi di 5 tahun ke depan. Bahkan saking ketatnya pilkada di Jawa Tengah, di sana ada istilah TNI versus polisi atau Rembo melawan Sambo, yang menandakan pertarungan di Jawa Tengah itu seperti perang dua instansi besar di negeri ini. Menurut Anda, siapakah yang akan menjadi gubernur Jawa Tengah? Apakah yang didukung oleh Bapak Joko Widodo atau Ibu Megawati? Bagaimana pertarungan babak lanjut antara Jokowi versus Megawati Soekarno Putri? Kita tahu bahwa Andika Perkasa adalah kader PDIP yang saya kira ini adalah kandang banteng yang pastinya harus dipertahankan bagaimana kekuatan mereka itu sejak lama dan turun-temurun untuk terus memenangkan pilkada. Dan kita tahu juga pada saat yang bersamaan Ahmad Lutfi adalah orang yang selama ini dinilai sebagai orangnya Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau belakangan ini kita mendengar soal kemungkinan Jokowi yang secara perlahan mengendorse dan memberikan dukungan politik secara terbuka kepada Ahmad Lutfi. Dan pada saat yang bersamaan PDIP sepertinya juga mengkonfirmasi soal Megawati akan turut hadir dalam kampanye akbar. Ini kan sebagai upaya untuk mengonsolidasi basis dukungan politik masing-masing. Dalam konteks Megawati Soekarno Putri misalnya, kehadirannya dalam kampanye akbar tentu diharapkan mampu melipat gandakan kader-kader PDIP yang saya kira basisnya yang paling kuat salah satunya ada di Jawa Tengah. Karena apapun Megawati ini adalah ketua umum partai yang saya kira kehadirannya pasti akan menjadi magnet dan melipat gandakan semangat juang mereka untuk mempertahankan kandang mereka dari gempuran-gempuran dari berbagai penjuru tanah air, salah satunya dari Jokowi yang dulu adalah bagian dari kader PDIP. Begitupun dengan Jokowi, ini sudah terlanjur basah menyatakan dukungan terbukanya kepada Ahmad Lutfi. Jokowi sudah secara terbuka pisah jalan dengan PDIP, maka tidak boleh tidak dengan hadirnya Jokowi dalam kampanye yang mendukung Lutfi, tentu harapan terbesarnya orang-orang yang selama ini di Jawa Tengah loyal terhadap Jokowi, memberikan dukungan politik kepada Jokowi sejak jadi presiden, akan diuji apakah daya ungkit dan daya magnet Jokowi itu akan sekuat seperti yang dahulu kala ketika Jokowi sebagai presiden, atau justru sebaliknya daya magnet Jokowi itu akan berkurang karena posisinya tak lagi jadi presiden. Jadi dalam konteks inilah saya kira dalam beberapa hari tersisa menuju pencoblosan pilkada 27 November tentu akan menjadi batu uji siapa sebenarnya yang per hari ini mampu memanaskan basis dukungannya masing-masing, Jokowi ataukah Megawati Soekarno Putri. Kalau kita melihat survei-survei misalnya, ya tentu relatif kompetitif ya. Ada yang menyebut di survei itu yang unggul saat ini adalah Andika Perkasa, dan ada juga survei yang misalnya juga menyebut yang unggul itu adalah Ahmad Lutfi, tapi keunggulan yang disurvei itu adalah margin of error yang saya kira per hari ini tidak bisa ditafsirkan siapa yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan secara mutlak. Kuncinya adalah di sisa waktu yang tersisa, siapa yang kuat turun ke bawah, mampu memanaskan mesinnya, mengkonsolidasi basis-basis loyalnya, apakah itu Jokowi ataukah Megawati Soekarno Putri, maka dialah yang kemudian akan memenangkan pertarungan politik.